Nama saya Ibu Sutiani, panggilannya Ibu Yani. Saya di kampung yang Gandur sudah 20 tahun. Ya, dari hasil hutan ya, hasil hutan dengan hasil perkebunan pertanian begitu. Macam dari hasil hutan seperti ikan gastor. Ikan gastor itu dari hasil hutan. Ya, jadi hasil hutan yang berupa hewan ya, hewan kita kayak ikan gastor kita buat jadi macam begini nih, jadi abon gastor begini nih. Ini ikan gastor, terus macam ini kerupuk juga, ini kan dari ikan gastor, bahan bakunya ikan gastor seperti itu. Terus macam ini terasi juga kita buatnya dari ikan gastor seperti murni itu. Dari ikan gastor semua. Murni ikan gastor, iya. Saya sih pernah melihat kayak ada olahan abon gastor gitu, jadi saya juga saya coba terus, tapi dengan kemampuan saya sendiri, dengan resep yang saya racik sendiri seperti itu, akhirnya jadilah produk-produk yang seperti ini gitu. Dibantu sama siapa aja, Bu? Saya dibantu dengan anggota kelompok saya ada 10 orang, 2 diantaranya pendatang termasuk saya. Terus yang 7 warga kampung asli, ya warga lokal gitu, seperti itu. Ya, jadi bisa akhirnya mereka untuk mengolah ini bisa, cuman mereka untuk mandiri sih masih belum ya, tapi mereka sudah bisa untuk mengolahnya, iya, sudah bisa. Rasa abon gastor yang saya punya ada 2 varian, ada pedas, ada ori. Jadi yang pedas, tapi pedasnya pedas sopan sih, dengan yang ori begitu. Mungkin yang ori bisa anak-anak yang konsumsi, kalau yang pedas mungkin orang dewasa yang konsumsi begitu. Tapi sebaiknya kan kalau olahan yang dari abon gastor, kerupuk gastor atau minyak ikan gastor itu terasi, itu bagus sih untuk kesehatan. Jadi kalau yang orang habis operasi sebaiknya konsumsi kita punya olahan yang seperti ini. Iya. Karena kandungan albuminnya itu ya? Iya, ada kandungan albuminnya. Seperti itu. Terus apa lagi, Bu? Selain terus yang dari hutan, termasuk ini minyak kayu putih. Minyak kayu putih juga ini hasil hutan, tapi hasil hutan yang bukan kayu ya. Ini kalau kita pembagian kerjanya, cari daunnya sama-sama, nanti kita olahnya, ada yang bagian kukus untuk merebusnya tuh disuling gitu. Terus nanti hasilnya kita tampung, terus kita jual. Setelah itu punya hasil berapa kita bagi dengan kelompok. Terus kalau hasil perkebunan ya seperti ini, minyak kemiri ini hasil perkebunan. Minyak kemiri, ada kemiri ori yang warnanya kuning, ada kemiri bakar warnanya hitam. Apa, Bu, bedanya? Kalau kemiri ori ini spesiesnya untuk perawatan rambut. Kalau yang hitam spesiesnya untuk pengobatan, macam botak, ingin alisnya rada tebal atau ingin rambutnya supaya tebal, bagus kemiri bakar seperti itu. Iya. Bahan bakunya yang Gandur banyak sekali ya. Terus terus macam ini juga hasil perkebunan kelapa. Jadi kelapa yang memang dari yang Gandur sendiri kita buat jadi VCO, Virgin Coconut Oil. Minyak yang diolah tanpa api. Banyak, kelapanya banyak. Jadi banyak tersedia, ada di sekitar kampung, ada di dusun gitu. Jadi banyak. Terus macam ini juga, ini hasil perkebunan pisang. Ya, pisang kita bisa bikin jadi keripik aneka rasa. Kita bisa bikin tepung pisang, tapi tepung pisangnya nggak ada. Ini minyak buah merah. Minyak khas dari Papua yang tidak ada di daerah lain. Jadi ini tanaman endemik Papua. Dia jadi minyak buah merah, minyak sari buah merah. Ibu ngolahnya sama siapa gitu? Saya olahnya dengan kelompok, dengan ibu-ibu kelompok. Termasuk membantu juga sih dengan adanya kita buat kelompok seperti ini. Mereka kalau saat ada pengolahan untuk bikin produk, mereka dapat hasil, dapat untuk menunjang
keseharian sih seperti itu. Iya. Selain itu harus ada campur tangan pemerintah juga sih. Campur tangan pemerintah maksudnya di situ mereka bisa dibawa keluar untuk mungkin studi banding kehidupan, mungkin masalah pertanian atau masalah peternakan begitu. Saya rasa seperti itu sih. Jadi kalau untuk manajemennya saya kurang paham sih harus bagaimana ya. Tapi kalau menurut saya ya seperti itu, untuk merubah mereka punya perekonomian harus ada campur tangan pemerintah. Iya. Dan Ibu optimis itu bisa ya? Bisa, tapi harus didampingi. Jangan hanya program setahun yang itu program dadakan seperti istilahnya program merpati ya. Apa itu, Bu? Program merpati itu dihambur makanan, mereka datang setelah itu bubar gitu. Seperti jangan seperti itu. Harus didampingi, didampingi selalu sampai mereka bisa berdiri sendiri seperti itu. Iya. Kalau menurut saya.